Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan soal-soal yang kemungkinan akan dikeluarkan pada seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan kali ini soal-soalnya berhubungan dengan P3K tenaga kesehatan, khususnya perawat. Dan pada kesempatan kali ini soal-soalnya berkaitan dengan keperawatan gawat darurat. Oke, langsung saja simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi pada kesempatan kali ini soal yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan keperawatan gawat darurat. Langsung saja nomor 1. Tuan C, 34 tahun, masuk UGD dengan penurunan kesadaran. Pada pemeriksaan fisik terlihat keadaan pasien tekanan darah 80/60 mm Hg, nadi 60 kali per menit, RR 26 kali per menit, dan pada ekstremitas terlihat sianosis. Dari pemeriksaan di atas, perawat menemukan tanda A. Hipoglikemi, B. Hiperglikemi, C. Hipoksia, D. Ansietas. Kita main cepat aja ya. Jadi kalau nanti teman-teman ingin berpikir lebih lama, teman-teman bisa stop videonya terlebih dahulu. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Hipoksia. Tanda-tanda yang paling terlihat dengan adanya data seperti itu adalah terlihat sianosis ya, ekstremitas terlihat sianosis. Kemudian untuk soal nomor 2, indikasi pemberian resusitasi cairan adalah A. Shock kardiogenik, B. Shock neurologi, C. Shock hipovolemik, D. Shock sepsis. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Shock hipovolemik. Sudah jelas ya, karena kekurangan cairan maka harus diberikan resusitasi cairan. Dan resusitasi cairan diberikan kepada pasien-pasien dengan shock hipovolemik. Selanjutnya, pengkajian primer harus dilakukan di triase adalah A. Keluhan utama, B. Jalan nafas yang baik, C. Pulsasi nadi, D. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Jalan nafas yang baik. Jadi pada triase yang harus diperhatikan adalah ABC ya, airway, breathing, dan circulation. Dan yang paling harus dilihat atau pengkajian primer pada triase adalah jalan nafas yang baik. Selanjutnya, salah satu indikator keberhasilan resusitasi cairan pada pasien shock adalah jumlah urin A. 5000 cc per 24 jam, B. 1000 cc per 24 jam, C. 0,5 sampai 1 cc per 24 jam, D. 1 sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. 1 sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam. Jika jawaban A bisa saja, tetapi tergantung berapa berat badannya. Jawaban B juga bisa saja, tetapi tentunya harus melihat berapa berat badannya. Dan untuk jawaban C ini masih terlalu sedikit ya jumlah urinnya, dan jawaban yang paling tepat adalah D. 1 sampai 3 cc per kilogram berat badan per jam. Selanjutnya, Tuan A, 60 tahun, datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas yang hebat disertai keringat dingin. Tekanan darah 180/90, nadi 110 kali per menit, RR 40 kali per menit, suara ronki positif. Tindakan yang dilakukan pertama kali oleh perawat secara mandiri adalah A. Mengatur posisi semivolar atau volar, B. Memberi posisi Tendenberg, C. Beri posisi tidur datar, D. Beri posisi SIM. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mengatur posisi semivolar atau volar. Sudah jelas ya. Kemudian selanjutnya, indikasi RJP tidak dapat dilakukan bila A. Membahayakan penolong, B. Kecelakaan, C. Shock, D. Adanya multi trauma. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Membahayakan penolong. Selanjutnya,
Seorang laki-laki umur 37 tahun masuk di UGD dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Terdapat bekas darah di mulut dan hidung klien. Terdengar suara ronchi saat bernafas. Terdapat periorbital ecchymosis dan battle sign. Tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60, nadi 115 kali per menit, reguler dan lemah, RR 32 kali per menit, irreguler. Apakah masalah keperawatan yang utama pada klien tersebut? A. Pola nafas tidak efektif. B. Kekurangan volume cairan. C. Resiko kekurangan volume cairan. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Sudah sangat jelas ya. Saat dikaji terdapat bekas darah di mulut dan hidung klien. Maka diagnosa keperawatan yang paling tepat atau masalah keperawatan yang paling tepat atau yang paling utama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya, seorang laki-laki umur 37 tahun dibawa ke UGD dengan riwayat kurang lebih 20 menit yang lalu digigit ular. Terlihat bekas taring di luka gigitan. Luka terlihat bengkak dan warna kulit berubah menjadi kebiruan. Apakah tindakan pertama dan utama yang paling tepat Anda lakukan? A. Segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. B. Insisi bekas gigitan dan hisap bisa yang tertinggal. C. Ikat kuat dengan tourniquet daerah di atas luka dan insisi bekas luka serta hisap bisa yang tertinggal. D. Fiksasi dengan tenso wrap daerah gigitan dari distal ke proksimal disertai dengan tindakan imobilisasi dan segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Fiksasi dengan tenso wrap daerah gigitan dari distal ke proksimal disertai dengan tindakan imobilisasi dan segera lakukan injeksi serum anti bisa ular. Sudah sangat jelas ya. Difiksasi biar peredaran darahnya sudah semakin terhambat ya. Kemudian imobilisasi juga bisa menghambat peredaran darah sehingga bisanya tidak cepat menyebar, kemudian dilakukan injeksi serum anti bisa ular. Selanjutnya, seorang perempuan umur 60 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sesak nafas, batuk disertai batuk produktif bercampur darah merah muda. Klien mengeluh sering merasa berdebar-debar dan sulit tidur serta kencing sedikit. Hasil pemeriksaan fisik tidak terjadi pitting udem, tekanan darah 180/100, HR 120 kali per menit, nadi 32 kali per menit, bunyi jantung 1 meningkat, bunyi jantung 2 normal, dan irama galop positif. Manakah data-data berikut ini yang mendukung penegakan diagnosis klien tersebut? A. Pasien mengatakan sudah 15 tahun menderita hipertensi. B. Pasien mengatakan pernah menderita penyakit TBC. C. Pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakitnya. D. Pasien mengatakan pernah operasi batu ginjal. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Pasien mengatakan sudah 15 tahun menderita hipertensi. Jelas ya, terlihat dari bunyi jantungnya, kemudian tensinya juga sudah sangat tinggi. Otomatis adalah pasien mengatakan sudah 15 tahun menderita hipertensi. Selanjutnya, dari kasus di bawah ini, mana pasien yang harus ditangani secara emergensi? A. Pasien datang dengan luka bakar pada tangan sebelah kanan. B. Pasien datang dengan diare, sudah 4 kali BAB di rumah. C. Pasien datang dengan close fracture radius ulnaris. D. Pasien anak datang dengan temperatur tinggi 40,6 derajat Celcius. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Pasien anak datang dengan temperatur tinggi 40,6 derajat Celcius. Karena pasien anak dengan suhu yang tinggi berpotensi untuk terjadinya kejang, sehingga hal tersebut adalah tindakan yang harus segera ditangani atau emergensi. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Lain kali kita bahas soal-soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.